Halo, selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Nah guys, edisi video kali ini kita kedatangan mobil baru nih, produk dari Honda. Mungkin kalian bisa tebak ya, mobil apa nih yang kita akan review dan kita akan pasang audionya. Nah, kita masuk, kita akan coba nih seberapa kedap mobil ini begitu pintunya ditutup. Masih ada sedikit suara dari luar kedengeran ya. Nah, sekarang kita coba starter, kita mau lihat instrumen dashboardnya dan suara standar mobil bawaan Honda ini. Untuk panel instrumen dashboardnya mudah dibaca nih guys ya, mirip seperti model sebelumnya. Oke guys, ini adalah mobil Honda All New HR-V, tipenya RS Turbo. Nah, kebetulan workshop kami baru pertama kali masang Honda All New HR-V ini. Jadi penasaran banget nih guys, mobil ini apakah kabinnya bisa bagus, yang dimana Honda ini merupakan salah satu merek mobil yang paling digemari untuk mobil ajang sebagai mobil kompetisi. Nah, sebelumnya kita dengar dulu yuk asli audio bawaan mobil ini. When you walk to the garden, you gotta watch your back. I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. And if you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You got to keep the devil. Jadi setelah tadi kita dengar ya, kita pakai CD Dali track 1, volumenya di sekitar 49, itu dia punya vokal udah pasti di bawah dan ngaung, walaupun di dashboardnya ini ada tweeter. Nah, selain itu juga bassnya nggak ada karena nggak ada subwoofer, itu hal yang biasa. Dan high frekuensinya juga kalau kita lihat ini nggak terasa. Head unit kita nggak akan ganti, kita hanya tambahkan speaker dengan sistem two-way aktif, prosesor, power, dan subwoofer aktif. Karena audio ini hanya untuk pemakaian daily use, makanya kita simple dan kita akan simak proses pemasangan audionya. Oke guys, stay tune. Nah, jadi head unit OEM Honda HR-V ini adalah 8 inch touchscreen, sudah dilengkapi dengan smartphone connectivity seperti Android Auto dan Apple CarPlay. Penempatan tweeter di sudut kaca ini kurang bagus nih guys, karena ada pantulan ke kaca sehingga banyak high frequency yang jatuh atau tidak detail. Dan untuk speakernya ini bisa kita pasang dengan ukuran 6,5 in di tempat standar. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Katanya bagasinya ini lapang banget, 404 liter kapasitasnya. Dan ternyata pemilik mobil ini suka taruh barang nih guys. Jadi kita harus menyiasati posisi subwoofernya, kita bisa taruh di mana. Apakah bisa di sudut kanan kiri atau kita bisa letakkan di tengah ini di tempat ban serep. Nah, sekarang kita bahas spesifikasi audionya. Ini menggunakan power amplifier Genesis GT4 Black Edition dan ada penambahan prosesor Audison V10, speaker menggunakan Uranium Series 2-way, kabel RCA-nya menggunakan Harmonic Harmony Acapella, dan juga subwoofernya menggunakan Rainbow. Kita buka dulu door trimnya, apakah ada perdamnya, dan ini ternyata sudah ada perdamnya di plastik pelindung pintunya ini. Bahannya seperti karet tapi belum maksimal, kita akan ganti, dan lemnya ini kita akan bersihkan dulu. Jadi kita akan masang perdam full, dan sekarang kita lihat speaker asli bawaan mobil ini. Ini bahannya seperti busa. Sebenarnya speakernya sama nih kayak mobil Honda Jazz, Honda Mobilio, apapun itu ya. Semua jenis Honda bentuknya sama seperti ini. Dan kalau kita lihat dari belakangnya ini magnetnya kecil, rangkanya juga terbuat dari plastik bukan aluminium. Jadi suaranya sangat terbatas, makanya kita akan ganti dengan magnet yang lebih besar, rangka aluminium, ukurannya 6,5 inch. Setelah kita buka pelindung plastiknya, bagian lemnya ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Apabila tidak bersih, perdamnya tidak dapat menempel. Pada lapisan pertama kita akan pasang perdam di bagian dalamnya ini dengan menggunakan perdam Ground Zero Silver aluminium multirubber dengan tebalnya 1,7 mili. Setelah itu perdamnya kita finishing dengan menggunakan alat roll, jadinya seperti ini. Ada tanda garis pada perdamnya, dan pada bagian tulang pintunya kita juga kasih perdam, dan dengan pemasangan full seperti ini bagian dalamnya menghabiskan perdam kurang lebih hampir 2 lembar. Dan untuk lapisan keduanya kita menggunakan perdam modelnya plat, namanya Ground Zero Gold. Bentuknya memang menyerupai seng aluminium, dan ini di bawahnya ini sudah ada lemnya guys, jadi tidak perlu tambahan lem. Untuk pemasangannya pun kita harus memakai gunting yang sangat tajam dan juga memakai sarung tangan karena part aluminiumnya ini lumayan tajam guys. Dengan bahan ini kita bisa menyiasati supaya pintu mobil kita jauh lebih kedap dan tentunya juga ringan guys.
Dan pemasangan peredam Ground Zero Gold ini adalah di bagian pintu yang berlubang seperti yang kita lihat ini. Bagian lubang-lubang kecilnya pun kita tutup dengan menggunakan peredam Ground Zero Gold. Jadi fungsinya ini seakan-akan pintu mobil kita menjadi box untuk mid busnya. Selain itu tentunya dapat mengurangi kebisingan pada saat ada kendaraan yang lewat di samping kiri ataupun samping kanan. Jadi proses pemasangan peredam Ground Zero Gold ini seperti ini, sudah ada lemnya, kita hanya menempelkan saja. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi pada lapisan ketiga dengan menggunakan peredam Ground Zero aluminium putih rubber. Dan untuk proses pemasangan peredamnya menggunakan alat roll seperti ini, jadi bisa terlihat ya peredamnya ini dapat menempel dan sampai membuat bentuk pada pintunya ini. Oke guys, ternyata pintu depan HR-V ini cukup besar guys, jadi dibutuhkan kurang lebih 6-7 lembar untuk peredam Ground Zero Silvernya. Itu pun di luar Ground Zero Gold yang memakai sekitar 3 lembar. Kalau kita tambahkan peredam Ground Zero Gold, efeknya akan seperti ini nih guys kalau kita ketok nih. Terasa lebih kokoh ya guys, karena kan biasanya peredamnya ini kalau kita ketok bagian yang berlubang akan masuk ke dalam. Nah ini ditahan oleh peredam plat aluminiumnya. Oke, setelah selesai pemasangan peredam pintu, sekarang kita pasangkan kembali kabel OEM mobilnya seperti kabel central lock ini ya. Jadi kita sebelumnya kita copot dulu, setelah pasang peredam kita pasangkan kembali kabel central locknya. Nah di situ ada soketnya, kita pasang kembali dan juga sudah ada kaitan kabelnya, kita pasangkan kembali seperti semula. Nah setelah itu kita akan lihat proses kabel speakernya ini, kita jalan baru ya. Jadi kita masukin melalui selang lubang original kabel mobil Honda HR-V ini sehingga masuk ke dalam. Dan untuk kabel speakernya kita menggunakan kabel Chernov berasal dari Rusia. Tipenya ini adalah Supreme versi 2.0. Nah, yang membedakan kabel biasanya ini kita kan menggunakan 16 AWG. Untuk tipe Supreme ini adalah 15 AWG. Jadi serabutnya lebih banyak guys. Untuk mounting speakernya kita menggunakan bahan plastik plug and play Honda dan kita tambahkan busa hati. Dan bagian dalamnya ini di belakang magnet kita kasih tambah diffuser merek Crescendo. Fungsinya adalah untuk mengacaukan frekuensi mid bass sehingga bassnya ini mengurangi dengung. Oke, setelah itu kita pasangkan mid bass Ground Zero uranium dan kita tambahkan lagi busa ring mid bass. Metodenya ini seperti corong sehingga suara mid bassnya ini langsung fokus keluar daripada door trim. Oke, sekarang kita lihat panel door trim Honda HR-V ini sudah ada dakronnya warna putih. Ini memang mengurangi kebisingan, tapi tidak mengurangi getaran guys. Apalagi mid bass Ground Zero uranium ini terkenal galak. Oleh sebab itu kita ganti dengan menggunakan peredam dari silent coat absorber. Pada bagian cekung ke dalam kita menggunakan peredam silent coat absorber 35 mili yang dimana ini lebih tebal supaya permukaannya bisa rata. Dan kalau kita lihat ini memang peredam silent coat absorber ini menyerupai busa telur yang banyak dijual di pasaran ya guys. Tapi perbedaannya ini sudah ada lemnya. Dimana peredam ini lemnya mengandung serat fiber, jadi lemnya ini benar-benar kuat. Peredam silent coat absorber ini mampu mengurangi getaran yang ditimbulkan dari mid bass ataupun dari mobil dan juga mampu mengurangi kebisingan pada saat ada kendaraan yang lewat di samping kanan atau di samping kiri mobil kita. Nah, untuk bagian yang lebih tinggi kita menggunakan peredam silent coat absorber yang dengan ukuran lebih tipis yaitu 15 mili. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan peredam di pintu tengah. Sebenarnya sama aja sih guys. Pemasangan peredam pintu tengah ini sama dengan pintu depan. Jadi kita ini pasang dulu di lapisan pertamanya dengan menggunakan peredam aluminium putih rubber mereknya Ground Zero tipenya silver. Untuk tebalnya 1,7 mili. Kalian juga bisa memilih merek lain aluminium putih rubber, tapi yang penting pasangnya rapi seperti ini nih guys. Dan untuk lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan peredam Ground Zero Gold seperti yang tadi sudah diinfo untuk menahan lubang apabila kita pasang peredam pada lapisan ketiganya tidak masuk ke dalam. Selain itu juga dapat membuat pintu mobil ini seperti box. Efeknya tentunya mid bassnya akan terasa jauh lebih galak. Atau kalian mungkin bisa ngetes ya, misalkan speaker kalian masih standar lalu kita pasang peredam metode seperti ini, pasti suara bassnya jauh lebih galak, akan-akan speakernya itu lebih powerful. Dan untuk pemasangan peredam pintu tengah ini bahannya lebih sedikit nih guys dibandingkan pintu depan, hanya memakan bahan sekitar 5 lembar untuk peredam Ground Zero aluminiumnya, dan untuk peredam Ground Zero Goldnya hanya memakan 2 lembar saja. Oke, kita lanjut dengan pemasangan tweeternya. Karena posisi tweeternya itu di pojok sudut arahnya ke kaca, hasilnya itu tidak bagus. Oleh sebab itu kita buat custom dengan bahan fiber, kita arahkan sesuai dengan posisi duduk pengemudi. Namun sebenarnya posisi tweeternya ini harusnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau posisi seperti ini panggungnya tidak dapat terlalu tinggi.
tapi it's okay, yang penting kita diarahkan yang benar sesuai dengan posisi duduk sehingga panggungnya ini bisa fokus. Untuk tweeternya ini menggunakan 1 inch ground zero dengan bahan silk dome tweeter. Dan sekarang untuk penempatan subwoofernya kita letakkan di bagian ban serep. Penutup bagasinya ini kita custom dengan bahan MDF, lalu kita custom grill lagi. Dan penempatan subwoofernya ini adalah di bagian ban serep. Nah guys, dengan pemasangan subwoofer seperti ini tidak mengganggu bagasi kan guys. Dan untuk subwoofer aktifnya ini menggunakan Rainbow dari Jerman, ukurannya 12 inch, sudah built-in power 150 watt. Setelah itu karena head unitnya masih standar, kita tidak ganti, kita tambahkan dengan menggunakan prosesor Audison B10, ini 5 channel DSP. Lalu kita tambahkan lagi Power Genesis GT4, ini adalah masih made in England untuk mendrive speaker depan dengan sistem two-way aktif. Power Class G ini memiliki daya 4x60 dengan karakter analog dan efisiensinya tinggi. Untuk kabel RCA kita menggunakan Harmonic Acapella, dan kabel speaker seperti sudah info dengan menggunakan Chernoff Supreme 2.0. Untuk kabel supply menggunakan kabel supply Flux 8 AWG. Dengan ukuran power amplifier yang sangat slim atau tipis dan juga prosesor yang sangat kecil, barangnya ini kita letakkan di bagian jok sebelah kiri. Jadi bagasinya ini hanya benar-benar subwoofer, tidak ada barang audio yang terlihat. Dan sekarang kita akan bahas sikringnya. Nah, di sini ada 2 sikring. Yang bagian bawah ini menggunakan Stinger. Ini adalah sikring pengaman untuk Power Genesisnya. Sedangkan di atas sikringnya ini adalah untuk sikring subwoofer aktifnya. Untuk kabelnya kita jalan double menggunakan Flux 8 AWG masing-masing guys. Jadi kabelnya ini tidak di jumper, melainkan kita jalan baru satu persatu. Oke guys, sekarang kita simak yuk hasil suaranya. I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. No, I don't need your portrait, dear, to call you to mind. For sleeping or waking, dear, I find. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video kami. Jangan lupa share, like, komen. Ditunggu video selanjutnya. Bye!